Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim. Amma ba'du. Alhamdulillah hadirin yang mulia, kita kembali bersyukur pada Allah, bersalawat pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana saat ini Allah Subhanahu wa taala kita sudah ditempatkan di tempat yang paling mulia, yaitu masjid. Kita sudah buat amalan yang paling mulia, yaitu sholat subuh berjamaah, dan kita sedang membuat satu kerja dan amal yang sangat mulia, yaitu amalan dakwah. Manakala kita senantiasa berada di tempat yang mulia, buat amalan yang mulia, buat kerja yang mulia, harapan kita semoga Allah muliakan kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang mulia, maka sebentar kita akan buat satu amalan yang besar juga, yaitu amalan musyawarah. Di musyawarah ini perintah Allah, sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saking pentingnya musyawarah ini, bahkan dalam Al-Quran pun ada surah musyawarah, surah Asy-Syura. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ketika terjadi perang Badar itu ya, maka saat itu orang-orang kafir Quraisy mengalami kekalahan, ada 70 orang yang meninggal ya, kemudian ada 70 juga yang menjadi tawanan. Maka Rasulullah SAW ini bermusyawarah dengan para sahabat, tawanan ini gimana caranya ya. Hadirin yang mulia, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berikan usul yang lembut. Beliau katakan, bagaimana nih tawanan ya, kita bebaskan dengan syarat mereka ini menebus, dengan tebusan tersebut kita gunakan untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk pribadi juga. Kemudian Sayyidina Umar diminta ya usulannya. Maka Sayyidina Umar katakan, ya Rasulullah, tawanan yang ada ini adalah tawanan yang telah mengusir kita dari Mekah ya, yang telah memusuhi Allah dan Rasulnya. Maka bagaimana tawanan ini kita bunuh saja semuanya ya, kita habisi saja semuanya. Maka hadirin yang mulia, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadirin yang mulia, langsung mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku sahabat, ada yang tegas, ada yang lembut ya. Ada yang lembut sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana Nabi Isa alaihissalam ya. Ketika itu para nabi mengatakan, in tu'azibhum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum fa innaka ghafurur rahim. Ya Allah, mereka ini hambamu, apabila engkau azab mereka hambamu juga, tapi kalau kau ampuni engkau maha pengampun. Ini lembut sekali para nabi tersebut. Tapi ada juga kata Rasulullah, nabi yang sangat tegas sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam ya. Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Ya Allah, jangan tinggalkan, sisakan lagi di muka bumi ini orang-orang kafir ya. Apabila mereka masih disisakan, mereka akan melahirkan orang-orang kafir lagi. Habiskan saja. Akhirnya Allah habiskan dengan banjir bandang di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Akhirnya hadirin yang mulia, yang diterima oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah usulan daripada Abu Bakar radhiyallahu. Ini musyawarah hadirin ya. Baginda Nabi musyawarah. Sehingga hadirin yang mulia dikatakan ketika itu Allah turunkan satu musibah, yang mana musibah tersebut hanya mengenai kebun-kebun kurma saja dengan asbab musyawarah. Hadirin yang mulia, ulama katakan juga keburukan yang dimusyawarahkan ini akan lebih cepat berhasilnya daripada kebaikan yang tidak dimusyawarahkan ya. Kita misalnya ingin membuat satu kebaikan tapi nggak musyawarah, kadang-kadang menimbulkan kesalahpahaman ya kan. Sering ditamsilkan itu ya, seorang suami ya kan, yang mana memiliki sepeda ontel katanya kan, seorang istri juga memiliki anting ya. Suami ini memiliki sepeda ontel, cuma bannya ini satunya gembos, kempes ya, sehingga sepedanya nggak bisa dipakai. Yang istri ini juga punya anting hilang satu ya, tinggal sebelah saja lagi, nggak bisa dipakai juga. Maka suami istri ini malam-malam ingin bikin kejutan, nggak musyawarah. Bilang suaminya, besok saya jual aja ban sepeda saya ini untuk belikan anting istri saya biar bisa dipakai.
Istri juga mau bikin kejutan, nggak musyawarah juga dengan suaminya. Ya, sebenarnya ingin kebaikan sebenarnya ini, ya kan? Tapi karena nggak musyawarah, bilang istrinya, besok saya jual aja anting saya ini, yang satu ini, untuk belikan ban sepeda suami saya, sehingga sepedanya bisa dipakai. Besok pagi-pagi diam-diam nggak musyawarah pergi ke pasar. Yang suami jual ban sepeda sebelah, dibelikan satu anting untuk istrinya. Yang istri juga pergi ke pasar, jual anting sebelah, untuk belikan satu ban sepeda daripada suaminya. Nah, maka ketika sampai ke rumah, hadirin yang mulia, Allah Akbar, sama-sama tinggal satu juga, ya kan? Ban sepeda tinggal satu, antingnya cuma satu. Inilah hadirin subhanahu wa ta'ala, asbab kebaikan yang tidak dimusyawarahkan. Ini pentingnya musyawarah. Sehingga hadirin subhanahu wa ta'ala dikatakan musyawarah ini adalah berembuk, ya kan? Maksud dan tujuannya untuk menyatukan pikir, risau, dan gerak kita agar agama ini kembali semangat diamalkan oleh umat manusia di seluruh alam. Ya, keuntungan musyawarah dikatakan pikir sesaat ini lebih baik daripada ibadah 60-70 tahun. Ini banyak diantara keuntungan-keuntungan musyawarah. Menjadikan asbab hidayah juga musyawarah. Ya. Maka hadirin subhanahu wa ta'ala, diantara ada adab musyawarah itu hadirin yang mulia, yang pertama, kita dipimpin oleh seorang amir, ya, pimpinan musyawarah. Boleh amir sop, pimpinan jemaah, atau amir sop ini menyerahkan kepada makmurnya. Kemudian dibuka dengan doa ilham ataupun dengan salawat, ya. Nggak ada juga doa khusus ini, ya. Kemudian hadirin yang mulia, setelah kita baca doa ilham, kita minta usulan, ya. Usul boleh dari sebelah kanan amir, atau kalau banyak begini boleh dengan random, ya, sistem acak begitu. Nah, hadirin yang mulia, kita sampaikan usulan kita yang terbaik, ya. Dan usul kita ini untuk kemaslahatan umat, bukan untuk pribadi, ya. Hadirin yang mulia, manakala usul kita diterima, kita cepat-cepat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala ditolak, kita ucapkan alhamdulillah, sehingga tidak ada perasaan tidak senang di hati kita. Ditolak kita alhamdulillah, diterima kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin yang mulia, kita mempersilahkan dalam musyawarah ini dengan ikram, dengan 5 jari begini, atau dengan ibu jari. Jangan dengan telunjuk seperti orang memerintah begitu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, jangan memotong usulan saudara kita. Dan apabila kita mengusulkan, usahakan usulan kita ini kita mampu kerjakan, ya. Jangan kita cuma mengusulkan habis itu nggak tanggung jawab begitu, ya. Ulangan tamsilkan seperti musyawarah kucing gitu, ya, musyawarah tikus itu. Jadi kucing ini hari-hari makan tikus, ya, menerkam tikus. Akhirnya tikus ini musyawarah, wahai teman-teman sama-sama tikus, gimana nih caranya supaya kucing ini nggak menerkam kita lagi, membunuh kita lagi. Kalau dibiarkan nih mati semua kita nanti. Maka ada tikus yang usul, ya. Ada saya usul katanya, ya, supaya kita ini bisa selamat. Bagaimana kita besok gantungkan saja kalung lonceng di leher kucing tersebut. Bilang tikus yang lain, wah bagus juga usulan. Ini tamsil saja, ya, bukan berarti kita ngaku paham bahasa tikus, ya kan. Ini untuk tamsil supaya mudah kita memahami. Maka hadirin yang mulia, boleh kalau begitu usulannya bagus, ya, kata yang lain. Namun kata yang lain ini gimana? Siapa yang siap di antara tikus yang banyak ini mengalungkan lonceng tersebut ke leher kucing? Mana nunduk semua, gak ada yang siap, ya kan? Karena yang diusulkan ini hadirin yang mulia sesuatu yang nggak bisa dilaksanakan. Jadi kita usulkan sesuatu yang mampu kita laksanakan. Insyaallah, ya. Kemudian hadirin yang mulia, apabila hadirin yang mulia usulan sudah diputuskan, maka kita siap sami'na wa ata'na. Kemudian musyawarah kita tutup dengan doa kifarah majelis. Boleh ada tambahan lagi? Ada pada musyawarah? Sampaikan saja. Ustaz, ada tambahan? Ada musyawarah? Udah nggak ada, ya? Nah, ini hadirin yang mulia, di antara musyawarah yang perlu kita buat, ya, di masjid kita, di mahalah kita. Setelah kita musyawarah di mahalah ini, kita sambung dengan musyawarah halakah, ya, di kecamatan kita. Setelah musyawarah halakah, kita naikkan lagi musyawarah kabupaten, ya kan? Ibarat kita di sini Kota Waringin Timur, ya.
Kemudian dari Kotim ini, dari kabupaten kita naikkan lagi ke provinsi. Ya. Insya Allah tanggal 21 nanti ada musyawarah di Palangkaraya. Ya. Nah, nanti hadirin yang mulia, setelah dari sana dimusyawarahkan gimana mesin-mesin yang ada di Kalteng ini, kita naikkan lagi ke Indonesia, musyawarah Indonesia di Jakarta. Ya. Nanti setelah musyawarah Jakarta, kita akan membahas seluruh masjid yang ada di Indonesia. Ya. Lebih 1 juta masjid yang ada di Indonesia ini gimana amalannya. Ya. Mana yang sudah hidup, mana yang belum hidup, mana yang belum hidup 5 waktu sholat berjamaah. Nah, ini kita musyawarahkan. Kirim jemaah-jemaah ke sana. Setelah itu kita ada juga musyawarah dunia, ya kan? 2 tahun sekali di daerah Nizamuddin sana. Maka Allah Subhanahu wa taala, inilah diantara adab-adab dan tata cara kita bermusyawarah. Insya Allah kita bersedia, insya Allah. Boleh kita tutup. Kita mulai dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimna marasyida umrina wa a'idna min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Alhamdulillahirabbil alamin.